Matchday pertama Piala Dunia antar klub antara Monterrey versus Inter Milan menjadi panggung debut Christian Chivu sebagai alienator Inter. Sayang, debut Chivu di bangku kepelatihan Nerazzurri tidak berjalan mulus. Pahlawan yang namanya kini menghilang menjadi aktor di balik gagalnya 3 poin perdana Inter bersama Chivu adalah Sergio Ramos, sosok yang sempat lekat dengan raksasa Real Madrid yang menjadi mimpi buruk Chivu. 1 golnya ke gawang Jan Sommer plus performa impresif di lini belakang klub Meksiko sukses mempersembahkan 1 poin. Mau tahu kronologi jalannya laga? Starting 11 Moment kali ini akan membahas debut Chivu yang kurang mulus gara-gara performa impresif Sergio Ramos. Stay tune, kita simak sama-sama. Ketika musim kompetisi 2024-2025 tuntas, perhatian para pecinta sepak bola langsung beralih ke Amerika Serikat. Turnamen Piala Dunia antar klub memang tidak terlalu banyak menyita atensi seperti perkiraan FIFA. Namun bagi fans klub yang berlaga di sini, main di panggung sekelas Piala Dunia antar klub jelas jadi prestis tersendiri. Cerita menarik kali ini tersaji di Rose Bowl Stadium, sebuah arena berkapasitas 89.000 penonton yang berdiri melingkar di kawasan Pasadena, California, Amerika Serikat. Sorot mata tertuju pada Internazionale Milan yang kali ini berada di bawah komando alienator baru Christian Chivu. Chivu datang menggantikan Simone Inzaghi tepat setelah kegagalan pelatih asal Italia itu di final Liga Champions. Mantan pelatih Parma menjadi kandidat terdepan setelah beberapa nama seperti Patrick Vieira dan Cesc Fabregas keluar dari radar pelatih Nerazzurri. Debut ex-pemain internasional sebagai juru taktik Inter pun banyak dinantikan, baik oleh fans Inter atau pecinta sepak bola Italia lainnya. Namun, menyeberang ke Monterrey yang lolos berkat keberhasilan menjuarai CONCACAF Champions League 2021 tidak banyak mendapat sorotan. Spesifik di dalam skuad ada juga nama yang patut diperhitungkan. Seorang legenda yang namanya kini tak lagi dielu-elukan atau ditakuti gara-gara sudah tak lagi main di Eropa. Sergio Ramos adalah nama pahlawan itu. Hengkang dari Sevilla menuju Monterrey pada Februari 2025. Ramos memulai babak baru dalam hidupnya. Namanya mungkin hilang dari peredaran sepak bola Eropa, tapi ciri khas sebagai defender tangguh yang kerap mencetak gol-gol ajaib seperti di final UCL 2014 tetap melekat pada sang defender. Ramos mungkin sudah tak lagi bermain di kompetisi Eropa. Namun, defender berkebangsaan Spanyol itu cukup beruntung karena ia berkesempatan menghadapi klub Eropa lagi di partai pembuka Piala Dunia antar klub. Takdir mempertemukan klub asal Meksiko yang diperkuat Ramos dengan Inter Milan, yang merupakan finalis Liga Champions musim lalu. Kembali ke Ramos, bek legendaris Real Madrid itu rasanya seperti seorang pensiunan perang yang kini hidup di daerah terpencil. Sejak meninggalkan Real Madrid, sorotan terhadap dirinya kian menurun. Kendati demikian, tidak akan ada yang lupa aksi-aksi heroiknya semasa masih berseragam si putih maupun timnas Spanyol. Kilas balik ke tahun 2014, tahun yang mengilhami tato baru yang melekat di kepala Ramos, ada momen spesial. Real Madrid kali itu tertinggal 1 gol melawan Atletico Madrid di final Liga Champions. Namun, sebuah keajaiban lahir ketika sundulan Sergio Ramos pada menit ke-90+3 menginisiasi La Remontada paling bersejarah. Madrid akhirnya menang 4-1 di babak extra time. Sayang, di partai pembuka Monterrey pada ajang Piala Dunia antar klub ini, Ramos adalah unsung hero. Ia tetap seorang pahlawan. Tapi karena lebih banyak orang yang penasaran akan debut Christian Chivu, namanya seolah redup. Ramos sendiri tidak begitu peduli. Ia ingin timnya melaju jauh sembari berdoa tidak bertemu Real Madrid nantinya.
Sergio Ramos seolah membawa tuah ke kepalanya ketika ia memutuskan menyematkan tato 90+3 di sana. Setiap fans Madrid pasti ingat betul dengan momen yang mengantar Los Blancos juara di tahun 2014. Momen di mana Ramos menanduk bola kiriman sepak pojok Luka Modric untuk menyelamatkan Madrid di Lisbon. 11 tahun pasca kejadian di Eropa, momen yang sama terulang di California. Memang pertandingannya bukanlah pertandingan final. Namun apa yang terjadi di atas lapangan seolah membawa kembali kenangan Ramos berseragam Madrid. Tandukan bek berusia 39 tahun itu melesat, merobek jala gawang Yann Sommer untuk membawa Monterrey unggul pada menit ke-25. Ada sejumlah bek kenamaan di lini belakang Inter yang menjaga Ramos di momen tersebut. Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard adalah dua di antaranya. Walau memiliki usia yang hampir separuh lebih tua dari dua nama tersebut, Ramos tetap leluasa melompat di udara, tanpa kawalan dan sukses memasukkan bola. Momen nostalgia itu semakin membuat siapapun merinding karena Ramos melakukan selebrasi yang kembali mengingatkan orang akan sosok lain yang juga pernah berkostum putih. Ya, Cristiano Ronaldo. Ramos berlari ke tiang corner untuk melakukan selebrasi. Sebuah selebrasi khas Ronaldo yang kita kenal dengan selebrasi siu. Selalu ada sosok yang layak menyandang julukan tua-tua keladi. Sergio Ramos rasanya layak menjadi salah satunya. Tandukannya pada menit ke-25 bukan satu-satunya momen penting yang didapat Ramos selama pertandingan. Boleh dibilang ia adalah orang yang mampu membuat lini depan Inter frustasi sehingga hanya bisa mencetak 1 gol balasan. Memang keseluruhan Inter bermain lebih ofensif di bawah Christian Chivu. Ada total 15 tembakan yang dilepas Nerazzurri ke gawang Monterrey. Namun hanya 2 yang tepat sasaran termasuk tembakan Lautaro Martinez yang berbuah gol. Di aspek defensif, Monterrey unggul dengan catatan 72% tackle berhasil berbanding cuma 55% milik Inter. Spesifik untuk Sergio Ramos, mantan bek Sevilla dan Real Madrid adalah orang yang paling bertanggung jawab mengawal area sentral pertahanan Monterrey. Ada total 11 sapuan plus 2 blok yang dicatat Ramos sepanjang 90 menit. Kalau melihat heatmap, Ramos juga menjadi bek Monterrey yang paling mengancam gawang Inter, karena area bermainnya seringkali ada di pertahanan klub Italia. Melihat berbagai aspek sepanjang laga, wajar apabila Ramos pada akhirnya mendapat penghargaan Man of the Match. SofaScore memberi rating 8,4 untuk pria kelahiran Kamas 30 Maret 1986 itu. Usia hanyalah angka. Walau di umur 39 tahun, Ramos masih garang sebagai seorang defender. Wajar pula apabila Alessandro Bastoni, bek yang dipecundangi Ramos saat mencetak gol header, selama ini mengidolakan sosoknya. Tepat selepas laga, kamera menangkap Ramos dan Bastoni berpelukan sembari bertukar jersey. Pada 2021 lalu, Bastoni juga mengaku pernah mendapat hadiah jersey yang ditandatangani langsung oleh Ramos sebagai hadiah ulang tahunnya. Sergio Ramos adalah sosok yang menarik perhatian di laga Monterrey versus Inter. Namun, dalam kacamata yang lebih besar, laga ini juga mempertontonkan kualitas sebenarnya dari tim CONCACAF. Saat klub-klub seperti Inter Miami, LAFC, dan Seattle Sounders gagal memetik hasil maksimal dan mencetak gol, Monterrey unjuk gigi. Memang, laga di California tidak menghadirkan pemenang. Namun gol Sergio Ramos lewat skema sundulan di babak pertama jelas sanggup memberi efek kejut. Ditambah selama sisa waktu pertandingan, Monterrey mampu meredam permainan Inter. Wakil Eropa yang satu ini pun tidak bisa memetik poin penuh. Sebagaimana Benfica dan Porto yang juga tertahan melawan wakil benua Amerika. Pelatih Monterrey Domènec Torrent mengakui bahwa hasil imbang ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dari awal pelatih berusia 62 tahun optimis bahwa Monterrey hendak menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah klub tangguh. Ia pun senang bisa membuktikannya di California. Dukungan dari para pendukung kami sangat-sangat penting.
Pada titik ini kami sangat senang. Kemarin aku bilang kami selalu percaya pada kesempatan kami dan kami merepotkan mereka hari ini. Aku selalu senang dengan skuadku. Tujuan kami adalah melaju ke babak selanjutnya, kata Tauran selepas laga. Dari laga Monterrey versus Inter, kita belajar bahwa sosok yang dianggap sudah habis nyatanya masih bisa melakukan perlawanan. Ramos yang dianggap sudah tidak punya magis nyatanya masih bisa beri efek kejut. Pun begitu dengan Monterrey, yang walau gagal menang tapi bisa menggondol poin dari tangan Inter. So, buat football lovers yang nonton match ini, ada yang ngerasa nostalgia nggak waktu lihat Ramos cetak gol dari sundulan? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, like dan share kalau kalian suka videonya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian selalu update seputar sepak bola. Sampai jumpa!